Oke, jadi ini agak sedikit berbeda sebenarnya gambarannya dengan yang kemarin, tapi intinya sama. Ini adalah bentuk efek Doppler ya, efek Doppler relativistik. Jadi misalkan seperti kemarin ya, jadi ini apa namanya, apa namanya, eh, apa istilahnya? Jadi ada cahaya dipancarkan ya, tapi ini yang melihatnya itu adalah kerangka yang bergerak. Kebetulan ini yang kita pilih sepanjang sumbu X ya. Jadi eta prime itu adalah sudut yang ditinjau oleh kerangka O prime. Kemarin kan kita sudah bahas ya bahwa fasa ini adalah invarian yang nanti akan saya mungkin minggu minggu depan ya. Kita mulai masuk itu tanggal berapa sih ya? Ada yang tahu nggak? Anda mulai kuliah lagi tanggal berapa? Tanggal 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 10 bukan? Kalau suara kedengaran nggak? Itu gimana? Mulai masuk offline-nya itu mulai tanggal 8 April. Jadi Mulai tanggal untuk 8 kuliah April. yang berikutnya tanggal 10. Oke, tanggal 10 ya. Oke, nanti berarti saya umumkan ujiannya kapan berarti ya. Oke, ya udah. Ya udah, oke. Kemungkinan ujian itu akan tanggal 17 April, ujian TRK. Waktunya sama dengan kuliah. Jadi tanggal 17 April. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi ini kemarin kita udah berikan ya bahwa apa namanya nanti kalau saya bisa nyatakan yang bukan prime ke prime ya intinya seperti itu bahwa dia itu harus sama. Iya. Jadi fasa itu bisa dikatakan invarian terhadap sama-sama Lorentz. Nanti akan kita lihat kenapa demikian ketika sudah membahas tentang energi momentum. Jadi kalau kita samakan ya apa namanya ini kan yang bukan prime ya, ini di O prime. Jadi kalau kita samakan, kemarin kita dapatkan persamaan satu ini, ya, kemudian persamaan dua ini, gitu ya. Jadi yang sebelah kiri bukan prime, sebelah kanan bukan prime. Apa namanya? Kemudian omega, yang sama dengan gamma, omega prime tambah k prime kali phi per theta. Ini yang apa namanya? Sebelah kiri bukan prime, sebelah kanan prime. Oke? Sebentar, sebentar. Ini mohon maaf ya. Ini tuh harusnya yang sebelah sini itu ada prime gitu ya. Nanti ada koreksi aja. Jadi ini prime, ini prime. Karena sebelah kiri prime, sebelah kiri bukan prime, sebelah kanan bukan prime. Intinya gitu. Oke, mungkin saya tuh kelupaan gitu. Oke. Intinya sih itu aja. Kemudian kalau Anda bagi persamaan bintang ini dengan bintang satu, itu Anda dapatkan yang disebut namanya persamaan apa sudut abrasi cahaya. Kalau kemarin kan untuk yang apa partikel yang kecepatannya sembarang ya, misalkan yang V-nya lebih kecil dari C, itu sudut, sudut abrasi partikel gitu kan.
Gitu. Kalau yang ini adalah sudut abrasi cahaya dikhususkan pada kelajuan partikelnya itu yang sama dengan C alias tidak bermassa diam. Nanti akan kita bahas tentang itu apa massa diam. Nah, kemudian persamaan tiga ini itu mendefinisikan apa yang disebut namanya efek Doppler relativistik. Efek relativistik. Jadi ini semuanya itu eh, apa namanya sebelah kiri pakai bukan prime, sebelah kanan pakai bukan prime. Oke, oke. Jadi ini sebenarnya kemarin nggak usah jadi viral ya. Kemarin saya juga udah pernah sampaikan minggu lalu ya. Jadi Anda nanti menggunakan inverse transformasi Lorentz untuk mendapatkan eh, kalau sebelah kiri prime, sebelah kanan bukan prime itu seperti apa, gitu ya. Itu Anda bisa lakukan, gitu ya. Nah, cuma nih kalau kita lihat di sini, ya, kalau theta prime-nya sama dengan nol, itu nanti apa omega itu akan sama dengan seperti ini. Ya, jadi bisa dikatakan omega itu lebih besar daripada omega prime. Artinya apa? Sumber itu bergerak mendekati pengamat. Kalau dia itu apa namanya theta prime sama dengan nol. Kemudian kalau theta prime-nya itu sama dengan pi, Anda lihat di sini omeganya itu lebih kecil daripada omega prime. Itu artinya sumber itu bergerak menjauhi pengamat, gitu ya. Jadi dia makin kecil frekuensinya, jadi makin menuju merah. Kemudian kalau apa namanya theta prime itu sama dengan pi per 2, omeganya sama dengan ini. Omega prime per akar dari satu kurang p kuadrat per c kuadrat. Ini yang disebut namanya sumber bergerak tegak lurus terhadap pengamat. Ini yang kita katakan efek Doppler transversal. Ya, apa namanya itu kira-kira yang tentang efek Doppler ya. Ada pertanyaan nggak ini karena rasanya sudah kita pernah bahas tentang efek Doppler ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita membahas apa yang disebut namanya selang peristiwa. Kalau yang sebelumnya itu kan kita mengambil apa namanya selang peristiwa antara A dan B. Jadi A itu yang sebelumnya kan memancarkan cahaya, B itu kan menerima cahaya gitu. Itu kan untuk cahaya. Nah sekarang kalau saya ganti A-nya tuh bukan memancarkan cahaya, tapi A itu memancarkan partikel selain cahaya. Gitu. Katakanlah untuk kelajuannya yang tidak sama dengan C bagaimana? Gitu. Nah, tentunya kalau dia itu tidak apa tidak sama dengan C, misalkan lebih kecil dari C, itu kan berarti delta R kuadrat, ya. Itu kan berarti delta R kuadrat itu sama dengan P kuadrat kali delta T kuadrat kan gitu. Tapi apa istilahnya kita nggak pengen seperti ini, gitu. Kita pengen mempertahankan bentuk yang seperti ini, yang seperti ini. Jadi bentuknya itu kita pertahankan seperti ini. Gitu. Ini tidak, yang ini bukan ya. Kita ini kan, ini bisa kita hilangkan. Jadi, nah, jadi kalau dia itu apa namanya selain dari cahaya, kelajuan cahaya, itu kita menyebutnya delta S kuadrat. Kebetulan di sini dia pakainya minus delta S kuadrat. Nah, jadi kalau eh, ini yang dikatakan selang peristiwa, itu selang peristiwa.
Nah, jadi kalau kita merumuskan tentang prinsip atau postulat satu dari relativitas khusus, relativitas khusus, apa namanya, bahwa delta S prime kuadrat itu sama dengan delta S kuadrat. Jadi artinya kalau yang prime itu adalah di O prime, sedangkan delta S-nya itu adalah di O. Itu prinsip pertama. Ya. Jadi ini bisa dikatakan lebih umum dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kita khususkan untuk cahaya. Kalau ini untuk partikel selain cahaya. Baik lebih kecil dari C maupun lebih besar dari C. Itu berlaku yang selang peristiwa ini. Gitu. Kemudian prinsip kedua dari relativitas bahwa kelajuan cahaya itu uh, tetap atau konstan, tidak pengaruh pada gerak penggerak. Artinya apa? Sebagaimana bergerak cahaya ya, itu C prime-nya itu C-nya itu tetap sama. Sehingga yang diukur oleh rangka O prime dengan O itu sama. Kelajuan cahaya dalam vakum itu tetap C. Itu prinsip kedua dari relativitas. Oke, nanti untuk penyederhanaan ya, kita mengambil apa namanya, yang transversi Lorentz itu terhadap, yang terhadap sumbu X gitu ya. Sehingga bisa saya katakan delta Y sama dengan nol, delta Z-nya sama dengan nol. Dan juga delta Y prime itu juga sama dengan nol. Dan delta Z prime sama dengan nol. Jadi sehingga persoalan itu kita bisa reduksi menjadi persoalan dua dimensi. Yang seperti ini. Ini plus minus sebenarnya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, untuk kasus misalkan yang delta Y dengan delta Z yang sama dengan nol, serang peristiwa tadi itu bisa kita sederhanakan jadi bentuk dua dimensi yang seperti ini. Minus delta S kuadrat itu sama dengan minus ini C kuadrat harusnya. Dari ini ke C kuadrat. C kuadrat. Nanti Anda perbaiki saja. Nah, jadi kita dapatkan ini selang peristiwa di dua dimensi. Jadi satu waktu, satu ruang. ACC, satu X. Nah, untuk yang delta S kuadrat lebih besar daripada nol, itu yang dikatakan domain waktu namanya. Artinya domain waktu itu ya waktunya lebih dominan. Itu yang kita sebut time-like, daerah time-like atau daerah seperti waktu. Gitu. Dan untuk daerah ini, itu adalah partikel yang bergerak dengan kecepatan kelajuannya lebih kecil dari C. Ya, nanti akan kita lihat bahwa yang seperti ini dia punya massa diam. Kemudian apa artinya dia itu punya massa diam apa? Artinya bahwa dalam kerangka ini itu bisa kita transformasikan kerangka tersebut sedemikian rupa sehingga saya bisa melihat, saya bisa punya kerangka di mana saya bisa melihat benda tersebut diam terhadap kerangka saya. Jadi artinya kasarnya itu diam. Jadi kalau saya diam, benda itu bergerak. Tapi ketika saya misalkan kerangka saya bergerak dengan kelajuan yang sama dengan benda, itu akan melihat benda tersebut itu diam. Gitu. Intinya transformasi Lorentz itu menjamin itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang kedua atau yang ketiga bahwa dalam ruang apa dalam daerah seperti waktu ini atau tambak ini itu berlaku sifat kausalitas. Jadi sebab akibat dia berlaku. Jadi sebab akibat itu yang paling mudah orang tua Anda lahir lebih dulu dibanding dengan Anda. Enggak sebaliknya. Itu kausalitas. Nah, sampai sinilah pertanyaan nggak terkait ini. Oke, tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang untuk yang delta S kuadrat itu sama dengan nol, ya, itu adalah tadi apa partikel tempat di mana cahaya itu hidup, yang kelajuannya itu P-nya sama dengan C. Ya. Jadi sebenarnya kalau
di empat dimensinya ini merupakan kerucut cahaya atau disebut namanya light tone. Gitu. Kemudian ketika V sama dengan C itu artinya bahwa benda ini tidak punya masa diam. Gitu. Jadi bisa dikatakan karena dia itu tidak punya masa diam itu artinya bahwa kita tidak mungkin mencari kerangka di mana kita bisa melihat cahaya itu diam terhadap kita. Itu tidak bisa. Ini mau relativitas ya, relativitas. Gitu. Nah, jadi ini ada apa istilahnya yang disebut namanya Bose-Einstein condensation ya. Jadi memang ada teknologi di mana cahaya itu dapat istilahnya dalam tanda kutip seperti direm gitu. Diremnya itu seperti apa? Jadi dia cahaya itu melintas dalam sodium yang bertemperatur di sekitar suhu 0 Kelvin. Gitu. Jadi ketika dia itu melintasi medium tersebut, itu apa namanya cahaya tersebut bisa kita berhentikan lah gitu kayak gitu. Nah cahaya itu kan sifatnya kan boson. Kalau boson itu kan berarti dia dalam satu karena itu dapat menumpuk. Nah nama dapat menumpuk itulah yang kita sebut namanya yang disebut Bose-Einstein condensation. Artinya itu adalah materi yang terbuat dari cahaya. Gitu. Ini dilakukan oleh Nahal ya, udah lama tahun 96-an gitu. Itu udah puluhan tahun yang lalu. Dan ini rasa-rasanya aplikasinya itu kepake apa namanya pada teknologi komputasi kuantum. Jadi kalau untuk kerucut cahaya itu tentunya juga berlaku sebab akibat, gitu. Tetapi dia bisa dikatakan bentuk lemah, gitu. Karena dia bisa terjadi dalam tanda kutip pelanggaran atau terkait dengan masalah simultan, gitu. Jadi contoh ya ini ada bintang yang jaraknya 1 juta tahun cahaya. Jadi bintang ini meledak, gitu. Nah, kan dia akan memancarkan cahaya. Jadi ketika cahaya ini sampai ke bumi, itu artinya peristiwa ini terjadi eh, sebab akibat gitu ya. Jadi sana meledak memancarkan cahaya baru kita lihat. Itu kalau berlaku sebab akibat. Nah, tapi cahaya itu berdasarkan relativitas khusus, nature-nya itu kalau ada di diagram ruang waktu di di ruang Minkowski itu bisa memungkinkan ini terjadi secara simultan. Gitu. Apalagi nanti kalau kita meninjau bahwa cahaya ini adalah partikel kuantum. Ini yang disebut namanya quantum entanglement. Itu bisa terjadi secara simultan. Nah, jadi cahaya ini itu istilahnya itu jadi peristiwa yang kita lihat bintang itu meledak itu justru kalau menurut relativitas memungkinkan bahwa peristiwa tersebut yang terjadi memang bersamaan, artinya saat ini. Gitu. Bukan bintang yang jaraknya, bukan peristiwa yang terjadi 1 juta tahun lalu. Karena jaraknya kan 1 juta tahun cahaya. Kira-kira gitu. Jadi cahaya itu dua kemungkinan. Kalau ada itu sebab akibat, bisa jadi dia simultan. Karena nature-nya seperti itu. Oke? Nah, kemudian terakhir, itu adalah delta S kuadrat lebih kecil dari nol. Nah, ini adalah benda-benda yang eh, kelajuannya itu lebih besar dari C. Gitu ya. Ini yang dikatakan massa diam imajiner. Ini yang dikatakan daerah seperti ruang atau space-like region. Gitu. Ini biasanya tidak fisis dan kausalitas itu terlanggar. Gitu. Nah, contoh-contoh lain itu adalah uh, kalau misalkan saya istilahnya uh, melihat apakah dua peristiwa ini sebab akibat atau tidak, itu bisa kita lihat dari delta S kuadrat. Kalau delta S kuadratnya itu lebih kecil dari nol, itu berarti dua peristiwa tersebut tidak saling berkaitan atau tidak nyambung, alias jatah sembung. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya.
Nah, contohnya seperti ini. Jadi misalkan ada sumber, ya, ya, menurut kerangka O yang diam, sumber ini memancarkan dua arah, satu ke A yang sebelah kiri, satu yang ke B sebelah kanan. Oke? Nah, jarak pengamat A itu pada X sama dengan nol. Nah, pada X sama sumbernya itu di L per 2, sedangkan pengamat satunya lagi B itu di X sama dengan L. Oke? Jadi, eh, kalau kita lihat, misalkan ada pengamat O, dia itu diam, ya. Jadi melihat peristiwa ini, jadi bisa dikatakan A dengan B itu pasti akan menerima sinyal itu secara bersamaan, ya. Kenapa? Karena waktunya ya di sini adalah L per 2C kan, sama dengan TB yang L per 2C juga. Jadi bisa dikatakan delta delta apa namanya? Delta TAB alias TB kurangi T itu sama dengan nol. Gitu. Artinya apa namanya? Memang eh, O mengamati bahwa A dan B itu sama-sama mengamati cahaya atau menerima cahaya. Gitu. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Pertanyaan. Tidak ada. Oke. Nah, eh, jadi sekali lagi ada eh, ini apa? Ada XA sama dengan nol, ada TA sama dengan L per 2C, dan di sini XB sama dengan L, dan di sini TB sama dengan L per 2C. Jadi selisihnya delta TAB ini TB kurangi TA, oke, sama dengan nol. Tapi selisih ini A dan B, delta X AB itu adalah L kan, ya kan? Karena kan A dan B itu jaraknya pasti L gitu. Nah, kalau Anda lihat peristiwa A dan B, ya, apakah itu berhubungan atau tidak, itu bisa kita lihat dari delta S-nya. Berarti delta S kuadrat, delta S AB kuadrat, atau delta S kuadrat AB ya, itu adalah tidak lain C kuadrat kali delta T kuadrat AB dikurangi delta X AB kuadrat. Dan ini kalau Anda lihat, kalau saya masukkan, ini kan delta T-nya sama dengan nol. Ya. Jadi dia tinggal delta X AB aja kan yang sama dengan L. Jadi ini didapatkan ini adalah minus L per 2. Jadi artinya di sini delta S kuadratnya lebih kecil dari nol. Nah ini artinya apa? Bahwa peristiwa A dan B itu tidak saling berhubungan. Gitu. Kalau saya meninjau peristiwa pemancaran S ke A, itu bisa kausalitas. Itu bisa lebih besar dari nol. Sampai sini paham nggak? Sampai sini paham. Oke, semoga paham. Nah, jadi kalau misalkan kalau Anda mau lihat apa namanya peristiwa ini, eh, oh ya peristiwa ini, peristiwa SKA itu bagaimana? Jadi kalau Anda lihat di sini, eh, selisih ini kan berarti delta X-nya itu berapa? Itu L per 2. Sedangkan yang ini itu apa namanya delta T-nya itu adalah L per 2C. Gitu. Jadi pada T sama dengan nol di sini TA. TA itu L per 2C. Jadi kalau Anda selisihkan itu pasti akan nol. Akan nol itu wajar karena yang kita pancarkan itu adalah cahaya gitu ya. Kalau Anda pancarkan bukan cahaya, itu pasti delta S kuadratnya lebih besar dari nol. Artinya apa? Bahwa peristiwa S ke A itu merupakan peristiwa kausalitas atau sebab akibat. Kira-kira gitu. Sampai sini dulu paham nggak? Ini nanti akan saya berikan ya. Akan saya berikan.
Oke, ini mah rasanya udah dibahas ya minggu-minggu lalu. Saya pikir cukup lah ya. Eh Sebentar. Eh, di sini ada apa Sebastian Calvin ya tuh? Iya, Pak. Oh ada. Eh itu yang apa namanya? Nah, jadi gini kelihatannya mungkin itu Anda nggak bisa masuk tuh karena saya buat linknya itu eh, di awal sebelum kuliah. Jadi apa orang-orang yang yang sudah terdaftar di awal itu bisa mengumpulkan katanya untuk yang PRS itu kelihatannya nggak bisa gitu. Yang PRS. Jadi kelihatannya mesti diedit lagi. Atau alternatifnya ketika Anda nggak bisa itu dikirim aja ke asisten ya. Asisten itu Rian Sugi Hakim. Melewat email asisten ya. Ya, lewat, jadi message itu aja, Teams, asisten, Oh, ya, tim, kamu kirim aja langsung kalau nggak bisa gitu. oh ya, baik, Pak. Nah, itu aja sih palingan. Ini nanti akan saya bagikan ya di tim apa terkait dengan ini. Jadi nanti Anda tinggal bikin ringkasannya. Sebentar saya absensi dulu ya.